Hari ini kita mulai melihat kitab ratapannya. Dan seperti yang disampaikan oleh Connie, kita menghadapi orang yang kita kasihkan, kita meninggalkan kita, atau keluarga yang orang keluarga dalam sakit, kita dalam masa kepahitan, dan kalau kamu melihat berita, kita melihat di seluruh Timur Tengah dalam penderitaan. Lihat di situ senjata bom yang di mana-mana. Kita melihat perang antara Israel, Iran, Amerika tidak berhenti. Semua ini terus terjadi, dan ini bagi orang yang Kristen merupakan juga satu bisa menjadikan seraguan, dan bahwa orang yang percaya Tuhan juga bisa menghadapi penderitaan. Setiap orang juga akan mengalami kepahitan dan dalam kesusahan, dalam penderitaan seperti kita. Sama dengan Tuhan juga bisa mengalami. Dia juga telah mengalami penderitaan sama dengan dia. Dengan penderitaan ini dia juga, karena dia menghibur kita. Seperti di pasal pertama, di situ kamu bisa melihat tidak ada orang yang menghibur. Hari ini pasal 1 disampaikan oleh Pastor Tim. Lewat kitab ini, dia memberikan penghiburan bagi kita bahwa dalam penderitaan kita, Allah menyertai kita. Dan kalau kamu perhatikan, kata tidak ada seorang pun menghibur itu berulang kali muncul. Dan adakah kamu temukan di dalam ayat yang terus muncul seperti kata kerja, dan di situ ada 8 kali. Ya, lihatlah, seperti dia berkata, Yerusalem, terkenanglah Yerusalem, atau musuh penderitaan dari musuh-musuh dari Yahuda. Dan orang-orang Yahuda yang berkata betapa menderitanya mereka. Dan kita melihat pemazmur selalu berkata, lihatlah penderitaan. Tapi pada saat ia berkata, lihatlah penderitaanku, ini adalah tindakan mencari bantuan. Di sini Allah kita tidak membiarkan kita. Tetapi pada saat penderitaanmu kamu bawa pada Tuhan, Tuhan akan melihat, Tuhan mengerti apa yang kamu alami, dan akhirnya dia pun menjadi seperti manusia dan mengalami penderitaan. Dan ia memberitahukan kepadamu bahwa dia pun ikut menderita bersamamu. Dan dalam penderitaan ini akhirnya Allah meraih kemenangan, dan sehingga musuh tidak dapat memegahkan diri dan mengalahkan kita. Di pagi hari ini kita lihat satu penderitaan, dan nanti malam juga ada pelajaran dalam penderitaan di Balai Pendidikan, dan para guru-guru menggunakan Alkitab melihat penderitaan. Sepertinya Tuhan merespon keperluan kita, menanggapi yang terjadi sekarang di dunia. Kita bagi orang yang percaya Yesus, dalam menderita kita dapat melihat Allah, dan bahkan dalam penderitaan, kita menghadapi penderitaan, kita semakin mengenal Allah kita. Dan penderitaan ada 2 macam. Penderitaan pribadimu, seperti tidak cukup uang pakai, atau rumah tangga yang pecah, dan atau satu perpecahan negara
uh, seperti drama internasional seperti Perang Dunia Kedua, orang Yahudi mengalami pembunuhan besar-besaran, dan di sini dalam Alkitab mengatakan dua tentang penderitaan. Dan kalau hendak menghadapi penderitaan per orang, kamu lihat dalam kitab Ayub. Dan kitab Ratapan menanggapi dalam penderitaan dalam satu negara atau kerajaan. Jadi Ratapan bukan ditulis untuk menyatakan dari dukamu secara perorangan atau di rumah, tapi di sini dalam sekelompok orang atau imam yang membawa sekelompok orang untuk bersama menyanyikan. Dan Ratapan ini menanggapi satu duka atau penderitaan dari satu kaum atau dalam rakyat yang dalam menghadapi dosa Yahuda yang menghadapi keruntuhan negaranya. Dan di sini sejarah terjadi di 586 sebelum Masehi, di mana Raja Nebukadnezar mengepung Yerusalem, dan sampai akhirnya dia memalukan atau menindas keturunan Daud yang terakhir, yaitu Raja Zedekiah. Raja Zedekiah ditangkap oleh prajuritnya, kemudian di depan matanya membunuh semua anaknya. Kemudian setelah membunuh anaknya, dicongkellah matanya. Jadi artinya dalam hidup yang terakhir yang kamu lihat yaitu kematian anak-anakmu. Kemudian dibelenggu dengan rantai seperti seekor babi, ayam seperti seekor anjing, digiring ke Babel. Ini tindakan supaya semua orang melihat bahwa rajamu telah ditangkap. Dan juga semua keluarga keturunan raja dan orang-orang yang perkasa semuanya ditawan ke Babel. Salah satunya juga Yeremia. Ini dukanya dalam bencana dalam satu negara, dalam kerajaan yang sulit untuk dipulihkan. Dalam orang-orang ini, mereka tidak dapat dihibur. Kita lihat di ayat pertama. Kalau kita mengatakan ratapan, merupakan kamu lagi menangis, lagi sangat merana. Rupanya tidak. Dan di sini dalam ratapan berbagi dalam berapa lapisan. Kita membaca dalam penderitaan orang akan mengeluh pada Allah dan bisa menuduh orang, dan bahkan akan mengaku dosanya sendiri, dan juga terhadap Allah banyak pertanyaan. Kitab Ratapan mengajar kita bagaimana menanggapi di waktu dalam duka kita, dengan mengajar bagaimana duka kita bawa di hadapan Allah. Kita menggunakan ratapan sebagai penghiburan bagi kita. Saya memberi tema di hari ini, ya Tuhan, lihatlah penderitaanku. Ini adalah inti dalam pikiran. Lihatlah dalam penderitaan Allah telah bertindak.
Kalau engkau ada di sini, apa perlu saya menghadapi semua ini? Tapi bagaimana kita menanggapi penderitaan secara sehat? Bawalah penderitaanmu di bawah di hadapan Allah. Lihatlah aku percaya kamu tidak hadir. Engkau hadir. Engkau melihat betapa merananya aku, dan di latar belakangnya itu perlu untuk mendapatkan penghiburan. Dan dalam lagu ratapan ini ada lagu dalam abjad, dalam kitab bahasa Ibrani ada 24 abjad, dan hari ini kita punya 22. Dihitung dari A sampai Z. Dihitung dari A sampai Z artinya yaitu satu duka yang penuh. Dari awal sampai akhir semuanya penderitaan ini saya utarakan. Dan dalam segi pihak Allah, Dia sangat berkenan kita dapat mencurahkan rasa isi hati kita terhadap Dia, atau kita tidak puas, atau ketidakpuasan kita terhadap Allah. Dan A dari Z merupakan cara yang baik. Di dalam kitab Ibrani, dalam kitab ratapan dengan abjad dikatakan betapa terpencilnya kota itu, dan betapa terpencil merupakan satu nama ratapan. Jadi orang Yahudi melihat kitab ratapan bertanya, mengapa, how, why, mengapa demikian? Ini nama dari kitabnya ayat 1 sampai 11 dan 10. Dalam pengembaraan, dalam penderitaannya mereka. Ayat 1 sampai 11 ya, dalam pengembaraan Yerusalem menjadi pengembaraan seorang putri, menjadi orang bangsawan, menjadi para pengungsi. Dari ayat 33 kita lihat kesengsaraan mereka. Bahkan ayat bagian 1 sampai 11 dalam kesengsaraan pengembaraan putri mengutarakan betapa menderitanya dia. Kita lihat putri yang merana dalam penderitaannya ini. Dikatakan di ayat pertama, ia laksana seorang janda ia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Di sini laksana janda, putri menjadi janda. Di sini menjadikan orang yang jajahan. Ada orang yang menjajah kotanya di ayat pertama. Ayat kedua dikatakan, dan tidak seorang pun menghibur dia. Dulu kerajaan selatan Israel bekerja sama dengan Babel untuk mengalahkan Israel utara, dan juga tidak mendapat bantuan dari Mesir. Mereka waktu kesesakan mereka melarikan diri. Bahkan di dalam persekutuan banyak perkara, dan sekarang dia diejek orang.
kehidupan sebagai seorang pengungsi. Ayat ketiga dikatakan, dia telah ditinggalkan penduduknya dan sengsara karena perbudakan yang berat. Ditinggalkan bangsa-bangsanya namun tidak mendapat ketentraman. Dikatakan bagaimana dia tidak dihormati. Ayat kelima menjelaskan mengapa kesengsaraan ini ada dalam hidupnya. Sungguh Tuhan membuatnya merana karena banyak pelanggaran kanak-kanak berjalan di depan lawan sebagai tawanan. Di sini putri yang dalam kesengsaraannya bukan muncul secara tidak ada sebab. Seperti kitab Ayub atau pengkhotbah, kehidupan seseorang yang bisa saja di sini merupakan penghakiman Tuhan melihat dosa seseorang sehingga penghukuman pun datang. Dan terus di sini menyatakan tentang penderitaan di ayat ke-7, dia mengenang kembali masa lalunya. Saya lihat di ayat 9 dan 11. Dia berkata, ya Tuhan, lihatlah sengsaraku karena si teru membesarkan dirinya. Ayat 11. Mereka berkata, lihatlah ya Tuhan, pandanglah betapa hinanya aku ini. Di sini kita lihat kesengsaraan penderitaan kita bawa di hadapan Allah. Mengapa dia meminta agar Allah melihat? Sebab dia merasa Allah tidak melihat. Satu pertanyaan kita dalam menghadapi penderitaan. Kan kita tanya dalam hidupmu begitu pahit, begitu sengsara, di manakah engkau Allah? Apakah engkau tidak melihat? Mengapa engkau tidak muncul untuk menyelesaikan perkara yang engkau menyelamatkan hidup seseorang? Di sini penyair tidak mengerti. Dia mempunyai perbuatan yang baik. Kembali dia meminta untuk Allah melihat, pandanglah betapa sengsaranya aku. Dia tahu bahwa dia berseru, Allah pasti melihat. Ini perkara yang sangat mempunyai semara. Allah sang penghakim atau sang penghibur. Kamu sebagai tuduhan, Allah sebagai hakim yang duduk di tengah-tengah, atau jaksa yang membelamu, atau kamu adalah yang orang rumahmu. Di sini dua-duanya pun alat kedua-duanya bukan. Dia menghakimi kita, tapi dia juga bersama dengan kita dan juga bersama yang dihakimi. Satu pemikiran yang spesial. Bagaimana mungkin Allah menghakimi dirinya sendiri? Tetapi Allah ada di tengah-tengah kita. Allah menyertai kita bersama dihakimi. Hari ini dalam hidupmu, saya percaya banyak penderitaan yang ada di dalam hidupmu. Dan juga di kitab Ratapan menyatakan penderitaan dalam satu negara. Atau kamu melihat berita, atau kamu mungkin bertanya, mengapa di dunia ini banyak penderitaan, selalu perang? Dan hari ini Allah menggunakan kitab ini untuk mengajarkan kita semua penderitaanmu, perasaanmu, beritahukanlah kepada Allah, dan bukakanlah perasaanmu dari A sampai Z, kau curahkan kepada Allah. Kadang penderitaan kita akibat dari dosa, atau karena kita menderita yang tidak dapat dijelaskan.
pada saat seorang putri yang dalam kesengsaraannya, dia berkata kepada, apakah engkau tidak melihat? Lihatlah aku. Dan sini merupakan Allah yang memberikan penghiburan, dan hari ini juga memberi semangat bagimu, ketidakmengertianmu, ahmaramu, lagi dukamu karena kehilangan, bawalah kembali di dalam doa. A sampai Z. Secara nyata kita kata-kata yang tidak tepat atau secara politik yang tidak benar, bawalah di hadapan Tuhan, sebab Dia pasti mendengar, pasti mengerti dan berbelas kasihan bagimu. Dia bukan hanya Allah yang menghakimi, tetapi Dia juga Allah yang memberikan kasih setianya, berbelas kasihan bagi kita. Bersamaan Dia menghukum satu negara, bersamaan juga Dia bersama dengan orang-orang, Dia hadir bersama orang-orang yang lagi menderita. Bagian kedua, satu kepedihan sebagai janda dalam tema kecil, penerangan terhadap seperti janda. Ayat 12 dikatakan, acu tak acukah kamu sekalian yang berlalu? Ini merupakan acu tak acu, merupakan satu tuduhan. Apakah kamu merasa penderitaan ini tidak merupakan perkara? Kemudian putri yang dalam kesengsaraannya berkata, pandanglah dan lihatlah, apakah ada kesedihan seperti kesedihan yang ditimpakan Tuhan kepadaku, untuk membuat aku merana tak kala murkanya menyala-nyala. Ayat 13-15, perkataan putri kepada orang-orang, betapa menderitanya dia, ratu yang dalam kesengsaraannya. Ya, dari atas dikirimnya api masuk ke dalam tulang-tulangku, dihamparnya jaring di muka kakiku, didesaknya aku mundur, aku dibuatnya terkejut kesakitan sepanjang hari. Di dalam penderitaan kita akan bisa menuduh orang lain. Saya menderita, apakah kamu tidak dapat merasakan? Kamu cuma lewat saja. Satu amarah atau ketidakpuasan, terlebih dahulu perasaannya terhadap Allah juga demikian. Begitu menderitanya Yerusalem, keturunan Daud, begitu mati dengan kejam. Bukankah dikatakan keturunan anak Daud akan selamanya memerintah? Sekarang Raja Zedekiah seperti seorang penjahat ditawan. Apakah kamu orang sekeliling tidak mengerti, merasakan? Ini merupakan satu perasaan kita dalam mengekspresikan rasa duka kita. Dalam kesengsaraan dia seperti putus asa. Tapi kita lihat di ayat 16. Karena itu aku menangis, mataku mencucurkan air, karena jauh daripadaku penghibur yang dapat menyegarkan jiwaku. Di sini dikatakan bahwa ratu yang menghadap jajahan yang ditawan ini seperti dia menangis. Di sini sangat baik Allah memberikan kita air mata untuk satu dalam meratap. Allah menggunakan air mata menghibur ratu ini.
pada saat tidak ada orang menghibur dia dan Allah membebaskan dia. Seketika kita menghadapi bencana, kita pun tidak bisa menangis, atau kita secara penalaran kita menanggapi hal-hal yang menyedihkan. Tetapi di ayat katakan kita mencucurkan air mata agar kita secara sehat untuk menginspirasikannya. Ayat 18 dikatakan Allah itu benar. Ayat 18, karena aku telah memberontak terhadap firman-Nya. Dengarlah hai bangsa, dan lihatlah kesedihanku, darah-darahku dan taruna-tarunaku pergi seperti tawanan. Akhirnya secara akalnya dia tahu bahwa ini dia menghadapi semuanya karena itu seharusnya. Tapi pada saat kita mengerti akan pekerjaan Allah, kita dapat merasakan, kita bisa menangis, mencucurkan air mata, kita bisa bertanya kenapa Tuhan tidak melihat, atau kita merasa orang di sekitar kita tidak dapat merasakan perasaan kita. Itu merupakan cara kita mengekspresikan perasaan kita. Dan hari ini dalam kitab ratapan memberitahukan kita semua orang, Allah, Dia sangat peduli terhadap perasaan kita. Terlebih lagi pada saat kita menghadapi penderitaan, Dia peduli pada kita. Sehingga dalam satu Alkitab ini untuk menanggapi orang-orang yang lagi menderita. Jadi dengan ratapan ini menghibur orang. Dan di dalam penderitaan orang melihat pengharapan dari Allah. Ketika 18 merupakan betapa besarnya anugerah Tuhan dalam kita menghadapi penderitaan. Dan dalam penderitaan kita sering merasakan tidak ada Allah. Tetapi hari ini kitab ratapan memberitahukan pada kita dalam penderitaan kita, Allah ingin menarik kita lebih dekat lagi kepadanya. Pada saat orang yang menderita, lihat pekerjaan Allah, sungguh Allah melihat penderitaan kita, dan tidak pernah dalam penderitaannya Allah melupakan Yahuda. Ya, orang Yahuda ini, mereka di negara asing, dia dalam perlindungan Allah dan mengalami mujizat besar. Bahkan 70 tahun kembali kerajaan mereka dipulihkan. Jadi penderitaan ini hanya sementara. Dengan penderitaan orang Israel baru sungguh-sungguh mengenal Allah dan dapat merasakan kasih Allah yang tak pernah meninggalkannya. Walaupun orang telah meninggalkan janjinya, Allah meninggalkan Israel sehingga muncullah penderitaan, tapi Allah masih tetap mengingat Israel dan memberikan penghiburan bagi Israel dan memberikan janjinya untuk penyelamatannya. Dalam waktu kita menderita, mungkin kita merasa musuh kita adalah Allah. Kita marah pada Allah. Kau biarkan perkara terjadi, kamu ingat aku, tetapi mengapa perkara ini terjadi? Kamu tidak mengerti setiap pertanyaan, tetapi Allah melihat kita, bahkan di tengah-tengah kita ikut menderita bersama kita. Dia tidak pernah lupa, bahkan ingat akan kita setiap orang. Di masa hidupmu dalam kegelapan, kamu akan lebih dalam lagi mengalami anugerah Tuhan dan kasih karunia yang sempurna. Dalam keberhasilan atau seseorang, orang tidak dapat merasakan anugerah Tuhan, tetapi di dalam penderitaan orang dapat
merasakan, bahkan dia telah menang, dia telah mengatasi setiap penderitaan, bahkan menghadapi penderitaan, menghadapi kematian. Musuh kita tidak dapat membanggakan diri, sebab Yesus telah mengatasi segala kematian, telah memenangkan maut. Kiranya ratapan hari merupakan penghiburan dan harapan bagi kita. Kiranya Tuhan sendiri menghibur orang-orang yang dalam kesedihan mereka. Mari bersama kita menyembah Tuhan. Haleluya. La 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 la. Letakkan tangan kita di atas hati kita. Kita datang di hadapan Tuhan dan berdoa. Syaralalalala. Terlebih dahulu kita sering menghadapi penderitaan, kesesakan kita. Apakah yang pertama kita terpikir adalah Allah kita? Adakah kita berkata kepada Allah, ya Tuhan, aku sungguh menderita, aku perlu akan Engkau? Atau dengan menggunakan cara sendiri, memberitahukan kepada mereka? Mari bersama kita berdoa. Tuhan, aku datang di hadapan. Ya Tuhan, kesalahpahaman orang, aku juga serahkan kepadamu Tuhan.
Lebih dahulu, Tuhan, Engkau tahu perasaan dan apa yang kami alami, dan bahkan Engkau mengerti. Saya mengundang saudara-saudari untuk duduk di atas tanah. Hal yang tidak kamu mengerti, kesusahanmu, atau satu kepahitan yang tidak dapat kamu mengerti, kita buka hati kita. Tuhan, Engkau tolong kami. Kami semua adalah debu. Kami duduk di atas tanah ini. Kami sangat rendah. Kami setiap orang mencurahkan isi hati kami pada Engkau. Apapun yang kadang kamu hadapi, yang buat kamu sangat sedih, sangat merana, beritahu kepada Tuhan. Buka hati kita. Walaupun kamu saat ini ingin menggerutu pada atau berseru atau untuk mengetuk pada, kita bersama, kita katakan dengan kata-kata yang bisa kamu dengar, jadi sebagai ratapan ini. Tuhan, kita duduk di sini, baik yang di online, di Fulai, kita semua orang duduk di atas tanah, berdoalah, katakan, Tuhan, Engkau mendengar. Tuhan sudah depan Tuhan, menghadap saya penderitaan kami kepada Engkau, menghadapi orang-orang kami meninggal, kan kami banyak tidak mengerti. Kami merasa mengapa Engkau tidak mendengar doa-doa kami, seperti Engkau tidak dapat mengerti akan susah hati kami. Kami tidak mengerti, seperti Engkau tidak ada, tidak hadir. Tuhan, segala ketidakpahamku aku serahkan padamu, sebab Engkau tahu Engkau ada di sini. Engkau tahu apa yang sedang kami hadapi. Tuhan, kami mohon kepada agar kami setiap orang, susah hati kami serahkan kepada Engkau, dan kami pun merasa takut untuk mengenang kembali. Kami serahkan kepada Engkau, sebab Kau tahu Engkau ada di sini. Tuhan, kami bertanya, mengapa Engkau mengizinkan hal semua terjadi di dunia? Orang-orang yang kejam, orang-orang yang tidak berperi kemanusiaan. Sebagai pemimpin, dia bisa seenaknya saja untuk mengaktifkan perang. Tuhan, kamu lihat di rumah-rumah sekolah, begitu banyak anak-anak, banyak sekali perilaku keadaan keegoisan demi mementingkan diri sendiri. Anak-anak yang
lagi di sekolah dibom mati. Tuhan, mereka sangat kasihan, mereka masih kecil. Demikian nyawa mereka hilang. Perang ini Tuhan, mengapa terjadi Tuhan? Seorang ibu membawa anaknya tanpa salah meninggalkan dunia. Mengapa Tuhan? Kami tidak mengerti. Banyak orang ngomong kehidupan yang susah. Mengapa hidup seperti selalu dalam pengejaran, selalu dikejar untuk dibunuh, semua kejahatan? Mengapa? Apakah engkau tidak melihat? Mengapa engkau tidak mengulurkan tanganmu yang kudus untuk melakukan keadilan? Tuhan, kami tidak, Tuhan, kami menghadapi senjata jarak kami dengan Timur Tengah tidak jauh. Bahkan di Dubai kami masih ada cabang gereja. Kami melihat Dubai bagaimana sekarang dalam situasi yang rusak. Semua pesawat berhenti dalam penerbangan dan lapangan terbang juga ditutup. Tuhan, mereka apapun sudah tidak ada. Tuhan, peperangan menjadikan kami seperti seorang janda. Kami sulit untuk mengerti, tapi semuanya tidak apa, bahkan di dalam penderitaan, lagi disakiti, kerugian kami besar. Setiap hari kami bangun hidup sehari-hari, kami merasa kehidupan kami seperti ini. Kami mengira jarakmu tidak, tetapi kerugian besar terjadi terhadap kepergian Ewet. Kami pun merasa sangat kehilangan, berat hati. Tuhan, kami tidak mau, Tuhan, kami lagi bersusah hati. Biasa kami sehari-hari bisa bersama dengan kami, tiada lagi. Ya Tuhan, saudara-saudari kami di sini dalam kesedihan merana kami, dan kami berdoa, Tuhan, kami mencucurkan mata kepadamu. Tidak ada yang menghibur kami, bahkan penghiburan yang di mulut hanya seperti menambahkan garam pada luka. Tuhan, siapa yang memberikan kami jawaban? Tidak ada, hanya Engkau. Kami berharap pada Engkau, kami berseru pada Engkau, kami perlu akan Engkau, Tuhan. Setiap minggu, mengapa kami sangat merana, kami sangat menderita, terlebih di Hong Kong. Kami sangat menderita, Tuhan. Dulunya dengan penuh kebaikan, tapi sekarang harus berjuang terhadap kota kami, merasa sangat merana. Tuhan, selamatkan kami.
Oh ya Tuhan Yesus, oh, Tuhan Yesus, ya kami tak Yesus, Engkau mengerti. Engkau tak pernah meninggalkan kami. Trên một sao ý chỉ dẫu hầu害怕没有见过，抱着我陪我聊聊，谢谢一天一天过，一切没有离开过，因为离开了Engkau melihatku. Yesus, Engkau melihat kami. Yesus, Engkau ada di tengah-tengah kami, melihat kami, setiap orang yang lagi menderita, setiap titik air mata, setiap penderitaan. Tuhan, Engkau peduli. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau tahu akan kesengsaraan kami, Engkau tahu akan keraguan kami, Engkau melihat ketidakberdayaan kami. Yesus, kami berseru kepada Engkau. Saudara semua, mungkin kamu ada di antara kamu tidak bisa menangis, bukan karena kamu tidak ada menghadapi penderitaan, atau kamu bukan tidak, atau tetapi kamu tidak bisa menangis karena kamu tidak masuk dalam perasaan. Kalau saat ini kamu masih belum bisa menangis, kamu keluar, atau kita yang di online, silakan letakkan tangan kita di atas kita. Kiranya kita setiap orang perasaan kita dimengerti. Kita terus berseru, Tuhan menolong kita, menolong melepaskan agar aku bisa menangis, agar aku tidak mau menekan diri. Kita berseru, kita mohon Tuhan untuk menolong kita. Berseru, ada bekerja menemani mereka. Tahu kita sangat perlu akan penghiburan, serta bahkan kita tidak bisa menangis. Tuhan, Engkau melihat, Engkau tahu saudara-saudara mereka lagi sedih, tetapi tidak dapat lagi mencurahkan air mata mereka. Perasaan kami seperti ditekan, seperti seluruhnya tidak bisa kebahkan, kata-kata pun tidak dapat untuk diucapkan. Tuhan, Engkau tolong kami, agar kami setiap orang dapat punya perasaan. Engkau berikan kami hadiah agar kami dapat merasakan emosi. Tuhan, Engkau peduli, Engkau menghargai. Tuhan, tolong kami.
baik yang di online atau yang sekarang, yang kita tekan agar kita dapat mencari oleh berkat aku menangis dengan mencucurkan air mata. Tuhan, karena ini aku menangis, air mataku mataku mencucurkan air. Serap keraguan kita, penderitaan kita, Tuhan Engkau topang. Ya, kita mohon Roh Kudus untuk menolong kita. Tuhan berdoa pada dulu duka terlalu besar, yang luka terlalu dalam, yang tak Tuhan, bukan Tuhan bisa menolongmu. Mari kita bersama pada mereka. Syara baba baba dada ya la la. Syara baba baba ya la 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 la. Syara baba baba desar. Haleluya. Syara baba syara la. Tuhan, kami tidak dapat mengatakan kami seperti tertutup. Itu sangat penting, sebab itu satu luka yang dalam. Bahkan bukan masih banyak orang tuh sudah tidak bisa menangis. Tuhan, mereka menghadapi penderitaan sudah tidak bisa menangis. Tuhan, Tuhan tolong kami, bebaskan Tuhan, bebaskan kami Tuhan, berikan perasaan bagi kami, Tuhan. Tuhan, Engkau selamatkan dalam Tuhan Yesus. Teroboskan roh yang terbelenggu, segala yang terkurung, terpenjara, kau hancurkan, kau teroboskan yang tekanan yang mana Tuhan, aku dalam nama Tuhan Yesus mengikatmu. Bebaskan Tuhan Allah yang baik. Tuhan, kamu bisa menangis di hadapan Tuhan, sebab Dia ada Allah yang manis. Setiap titik airmu ditampung dalam kibratnya. Dia mengerti. Kasih setia, nasi wajah hanya diselimut kasih setia, jauh linting wamai kasih setia, kau semua bisa mendominasi. Tuhan, Engkau mendengar setiap detak jantungku, setiap hati yang berseru kepadamu. Kerinduan kami Engkau mendengar, Tuhan. Katakan kepadaku, Tuhan, Engkau tahu.
Bapa dia, Tuhan dia adalah adil. Tuhan yang adil. Tuhan, Engkau tahu kata-kata yang tidak dapat kami keluarkan begitu sangat sulit. Tapi hari ini Tuhan, kami katakan kepada Kau, Tuhan, Engkau adil. Tidak ada orang yang menghibur, tapi aku tahu Engkau mengutus Yesus. Engkau mengutus Roh Kudus. Yesus. Tuhan, Engkaulah penghiburan bagi kami. Bapa, Engkau hakim, tetapi Engkau rela untuk datang. Engkau bukan menjadi jaksa pembela, tetapi Engkau berada di tempat titik kesesakan kami, tempat kami untuk memberikan. Tetapi sekarang Engkau berada di titik tertinggi kami, Tuhan, dalam tuduhan kami, Tuhan. Bapa, penghiburan ini besar. Roh Kudus, Engkau penghibur. Penuhilah kami. Setiap luka-luka kami, Engkau menghibur. Engkau yang membalut. Engkau membuatkan kami banyak hal tidak mengerti masuk di dalam hati sanubari kami. Engkau membalut luka-luka kami. Engkau menghibur kami. Baik luka dalam kesekatan kami pribadi, kesesakan negara, kota, atau antar negara. Tuhan, kami berharap pada Engkau. Roh Kudus, tuntun kami. Tuhan, Engkau membuka pada saat ini, di tempat ini pasti ada rencana yang indah padamu. Saudara semua letakkan tanganmu di atas hatimu. Tuhan, pada saat kami meletakkan tangan kami di atas hati kami dalam nama Tuhan Yesus, bagi saudara-saudari kami semua dimanapun kami berada, berkata pada hatimu, hai hatimu, hiduplah perasaanmu, hiduplah Roh Kudus. Yesus, kebangkitan Yesus Kristus memenuhimu. Bangunlah, bangkitlah, merataplah demi kehendak Allah, merataplah bagi bumi. Jadilah sebagai Yeremia, menjadi Yeremia Allah. Pada saat Yerusalem tidak sujud menyembah dalam penderitaan, dalam kegagalan mereka, pada saat mereka keyatiman mereka, ada seorang yang meratap bagi Yerusalem, yaitu Yeremia. Gereja Allah, bangkitlah untuk berdoa. Gereja bangkitlah untuk berseru pada agar kehidupan Yeremia ada padamu, memenuhimu, meratap dan doa. Kehidupan yang demikian memenuhimu. Kita hidup di Hong Kong
melihat Hong Kong seperti dalam kemerosotan, tapi Tuhan, aku tahu Engkau memakai kami. Engkau memakai kami, setiap ratapan kami dalam satu hati, dalam merasa penderitaan peranan kami menghadapi kesesakan, kami melihat pemeran dalam ekonomi, mendakar semangat kami. Tuhan, Engkau memberikan kami untuk bangkit, untuk meratapi bumi dan berdoa untuk bumi ini, Tuhan. Dan ini juga, ini ada manfaat. Engkau melihat, Engkau mendengar, Engkau pasti akan memberikan anugerah-Mu dan belas kasihan-Mu, karena kasih karunia-Mu setiap hari itu baru, itu baru. Dan juga lewat seru doa-doa kami, Engkau mengaktifkan terjadi di bumi ini, Tuhan. Engkau mendengar kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa, amin. Setelah Tuhan, air mata kita telah ditampung Tuhan dalam kiblat, dalam nama Tuhan Yesus memberkati bagi yang percaya bagi Allah dan juga telah mempersembahkan air matanya bagi Tuhan. Kita renung pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.